Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 8, subtema 2 pembelajaran 4 mengenai aku anak mandiri. Ayo kita belajar bersama ya. Nah, sebelum masuk pembelajaran, aku mau kasih tahu nih kalau masker KF94 dari Madam J itu lagi diskon hingga 80%. Jadi harganya itu mulai dari 5.000 itu hanya Rp1.000 per piece-nya. Dan banyak juga pilihan warnanya. Ayo buruan beli sebelum kehabisan. Jangan lupa klik link Shopee pada deskripsi box di bawah ini. Lalu gabung di Shopee Affiliate Team aku. Belanja sebanyak-banyaknya ya di Shopee. Terima kasih, selamat berbelanja. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengamalkan sila ke-1 Pancasila, yang kedua menirukan gerak melambai pohon kelapa, dan yang ketiga mengetahui arti tunas kelapa. Hari ini kita masuk pada pembelajaran keempat. Ayo membaca. Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-temannya? Judulnya mandiri saat melaksanakan ibadah. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila itu berbentuk bintang. Nah, ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan tanda bintang. Berikut beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, sekarang ayo berlatih. Tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Misalnya itu beribadah sesuai agama masing-masing, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar, menyiram tanaman, dan berdoa ketika akan naik kendaraan. Kamu sedang bekerja kelompok, temanmu harus beribadah. Apa yang kamu lakukan? Sebaiknya kalian membiarkan teman melaksanakan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing dan tidak mengganggu saat teman beribadah. Anggota pramuka harus menjadi orang yang taat terhadap Tuhan. Taat beribadah termasuk sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan juga pengamalan sila pertama Pancasila. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Misalkan, memanfaatkan pohon kelapa. Nah, berikut ini beberapa manfaat pohon kelapa. Bisa dijadikan sapu lidi, pembuatan rumah, dan nyiurnya bisa dijadikan ketupat. Sekarang, ayo mencoba. Pohon kelapa dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Batang pohon kelapa tinggi dan daunnya lebar. Daunnya melambai-lambai ditiup angin. Mari kita mencoba menirukan gerak pohon kelapa. Lakukan gerakan berikut ini. Yang pertama, berdiri dengan tegap. Angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Tahan gerakan sampai hitungan ke-5. Lalu lakukan juga gerakan berikut ini. Yang pertama, berdiri tegak. Angkat kedua tangan ke atas lalu genggam.
Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Miringkan badan ke kiri. Tahan gerakan sampai hitungan kelima. Miringkan badan ke kanan. Lalu tahan gerakan sampai hitungan kelima. Kemudian kembali ke posisi berdiri tegak. Apakah kamu dapat menirukan gerak pohon kelapa dengan baik? Gerakan apa yang paling mudah kamu lakukan? Dan gerakan apa yang paling sulit kamu lakukan? Menirukan gerak pohon kelapa termasuk melatih kelentukan badan. Menirukan gerak pohon kelapa bertujuan melemaskan otot pinggang. Tunas pohon kelapa merupakan lambang pramuka. Mari mengenal lambang pramuka. Kita dapat mencontoh sikap yang sesuai dengan lambang pramuka. Nah, buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Nah, pohon kelapa juga menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna. Mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia. Nah, sekarang ayo berlatih. Tuliskan kembali arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Tuliskan berdasarkan bacaan sebelumnya ya. Yang pertama, buah kelapa dapat bertahan lama. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Lalu buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Selanjutnya, pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan berpendirian teguh. Lalu yang keempat, pohon kelapa tumbuh erat dan kuat dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat pada landasan yang baik. Dan terakhir, yang kelima, kelapa merupakan pohon serbaguna. Nah, artinya anggota pramuka adalah manusia yang berguna bagi tanah air, bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Perhatikan kembali penjelasan tentang manfaat buah kelapa. Adakah sikapmu yang sudah sesuai dengan penjelasan tersebut? Coba ceritakan pada tempat yang telah tersedia. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua mengenalkan beberapa benda yang terbuat dari bagian pohon kelapa dan menunjukkan manfaat kelapa dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Dadah! Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.